Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Nibunan yang rilis di tahun 2017. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan investigasi pembunuhan kepada orang-orang yang tewas tergantung. Nibunan merupakan film India berbahasa Tamil yang disutradarai Arun Vaidyanathan dan dibintangi Arjun Sarja sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan penangkapan 4 tersangka kriminal yang dipimpin oleh perwira CBI bernama Ranjit Kalidas. Dibantu 2 anggotanya bernama Joseph dan juga Vananda, mereka pun berhasil membekuk para pelaku setelah terlibat baku tembak selama beberapa menit. Selesai mengerjakan misinya, komisaris kembali menugaskan Ranjit melakukan penangkapan kepada 5 tersangka lain. Dan karena pelaku memiliki koneksi ke pemerintahan, komisaris memperingatkan agar Ranjit tidak main hakim sendiri. Ternyata beberapa hari belakangan ini media sudah menyoroti sikap Ranjit yang dianggap telah melanggar HAM. Ia lebih sering mengeksekusi para pelaku daripada harus membawa mereka ke pengadilan. Di balik karirnya yang cemerlang, Ranjit memiliki keluarga yang sangat harmonis. Ia memiliki seorang istri bernama Silpa dan anak perempuan bernama Puja. Selain mereka, Ranjit juga memiliki saudara laki-laki bernama Sandip. Dan dalam sebuah kesempatan, Ranjit akhirnya menceritakan tentang alasannya yang sering main hakim sendiri ketika menghadapi kasus-kasus besar. Pada kenyataannya selama ini banyak pelaku kriminal kelas kakap yang bisa lolos dari hukum karena memiliki uang dan kekuasaan. Dan agar hal itu tidak sering terulang, Ranjit lebih memilih mengeksekusi mereka daripada harus membawanya ke pengadilan. Ketika sedang bekerja, Ranjit mendapatkan kiriman paket dari orang tak dikenal. Dan saat dibuka, isinya adalah sebuah boneka yang lehernya terikat tali dan menggunakan topeng kepala banteng. Selain dipakaikan baju bernoda darah, di bagian punggung boneka tersebut juga terdapat 4 angka, yaitu 4864. Dan jika diteliti lebih jauh, di bagian dadanya terdapat 4 lubang yang disusun berdekatan. Tidak mengetahui apa maksudnya, namun Ranjit memiliki firasat jika saat ini ada seseorang yang ingin mempermainkan mereka. Seorang politikus bernama Sivananda sedang memperjuangkan hak rakyat kecil yang menolak investasi asing di lahan pertanian. Mereka ramai-ramai menuntut kebijakan pemerintah yang sekarang lebih pro kepada pihak luar daripada rakyatnya sendiri. Malam saat akan kembali ke kediamannya, Sivananda dihampiri oleh seorang pria misterius. Dan tanpa curiga sedikit pun, ia yang ditawari tumpangan langsung menaiki kendaraan yang dibawa oleh si pria tersebut. Keesokan pagi, kepolisian digemparkan dengan penemuan mayat seorang pria yang tewas tergantung di sebuah gudang mobil bekas. Dan mendengar kabar tersebut, komisaris langsung memerintahkan Ranjit bersama timnya agar segera mendatangi TKP. Setelah tiba di sana, Ranjit melihat jika korban pembunuhan keadaannya sama persis dengan boneka yang dilihatnya kemarin, di mana kepalanya ditutupi topeng kepala banteng. Dan di bagian dadanya terdapat 4 luka tembakan yang berasal dari senjata api. Selain itu, korban juga dipakaikan baju dokter bernoda darah. Dan di belakang punggungnya terdapat 4 angka yang tak lain adalah 4864. Sebelum jasad diturunkan, dugaan Ranjit yang menyangka jika korban pembunuhan adalah seorang dokter ternyata salah besar. Karena setelah topeng dibuka, ternyata yang ada di hadapan mereka adalah politikus Sivananda. Dokter forensik mengatakan jika di tubuh Sivananda terdapat senyawa kimia yang bisa membuat orang tidak sadarkan diri. Dan faktanya senyawa tersebut dibuat dari bahan-bahan yang jarang didapatkan.
Jika dilihat dari kronologi kematiannya, bisa disimpulkan jika korban lebih dulu disiksa oleh si pelaku. Dan dalam keadaan masih bernyawa, ia kemudian digantung dan setelah tewas barulah pelaku melepaskan timah panas ke dadanya. Sepak terjang korban yang sering terlibat kontra dengan pemerintah membuat Ranjit menarik kesimpulan jika korban dibunuh atas dasar balas dendam. Kemungkinan sudah ada pihak yang dirugikan dan kemudian menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan korban. Setelah mengembangkan penyelidikan, didapatkanlah informasi jika pukul dini hari ponsel korban sempat aktif dan menelpon seseorang. Dan setelah diselidiki, ternyata nomor yang dituju adalah nomor Vananda. Seketika Vananda baru teringat jika pukul 3 dini hari ia sempat mendapatkan panggilan misterius. Namun karena lawan bicaranya bergumam tidak jelas, ia pun menganggap jika panggilan tersebut hanyalah perbuatan orang iseng. Terkait baju dokter yang digunakan korban, Ranjit memiliki firasat jika hal tersebut merupakan salah satu petunjuk yang ditinggalkan si pelaku. Dan jika memang ada kelanjutan pembunuhan, kemungkinan korban selanjutnya adalah seorang dokter. 4 malam berikutnya, tepat pukul 2 dini hari, Joseph mendapatkan panggilan misterius yang sama seperti Vananda. Dan setelah mengecek nomornya, ternyata panggilan tersebut bersumber dari seorang dokter forensik bernama Ramia. Tidak mengetahui hal apa yang terjadi sebelumnya, namun saat ini Dr. Ramia telah dinyatakan menghilang selama 2 hari. Selang beberapa jam setelahnya, Ranjit mendapatkan kabar ada satu mayat lagi yang ditemukan tewas tergantung. Dan kali ini lokasinya adalah laboratorium forensik yang ada di rumah sakit pemerintah. Tanpa membuang banyak waktu, Ranjit bersama tim segera mendatangi lokasi. Dan setibanya di sana, ternyata korban pembunuhan adalah Dr. Ramia. Sesuai prediksi yang diperkirakannya, Ranjit menarik kesimpulan jika yang dihadapi mereka saat ini bukanlah pembunuh bayaran. Kemungkinan pelaku adalah seorang psikopat yang memiliki motif tersembunyi. Berbeda dengan pembunuhan sebelumnya, pelaku kali ini menggunakan topeng kepala singa untuk menutup wajah korban. Dan menggunakan baju seorang pengacara di bagian punggung korban juga terdapat 4 angka, yaitu 3660. Seperti halnya korban pertama, dokter forensik juga mengatakan jika Dr. Ramia mendapatkan siksaan dari si pelaku. Ia digantung dan kemudian diberikan 3 timah panas yang mengarah ke dadanya. Seorang saksi yang merupakan penjaga rumah sakit mengatakan jika tadi malam ia sempat melihat perawakan si pelaku dari kejauhan. Pelaku adalah pria berbadan besar, menggunakan penutup wajah dan mengendarai mobil jeep berwarna hitam yang di dalamnya terdapat gantungan Scorpio. Mengembangkan investigasi, Ranjit yang selesai membaca latar belakang setiap korban akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk. Ia mengatakan jika topeng yang dipasang si pelaku memiliki keterkaitan dengan identitas korban selanjutnya. Dalam pembunuhan si Vananda, pelaku memakaikan topeng kepala banteng yang melambangkan zodiak Taurus. Dan dalam pembunuhan kedua, pelaku memakaikan topeng kepala singa yang melambangkan zodiak Leo. Dilihat dari profil Dr. Ramia yang lahir pada tanggal 18 Mei menunjukkan jika beliau memiliki zodiak Taurus. Dan jika prediksi tersebut benar, bisa disimpulkan korban selanjutnya adalah pengacara berzodiak Leo yang lahir pada tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus. So we need to be faster than him. Di balik kasus yang dihadapinya saat ini, Ranjit ternyata memiliki masalah serius dengan kesehatan. Ia tak menyangka karena sikapnya yang sering menghukum mati para pelaku malah membuatnya mengidap penyakit Parkinson. Ketika memegang benda dengan tangan kanan, Ranjit mengalami gemetar yang sangat kuat. Dan jika dibiarkan terus-menerus, hal tersebut bisa menyebabkan kelumpuhan. Dokter menyarankan agar Ranjit beristirahat untuk sementara waktu. Namun jika masih berkeinginan menyelesaikan pekerjaannya, ia harus menuntaskannya tak kurang dari 2 minggu. அந்த கேஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு நீ கண்டிப்பா அட்மிட். Kembali melakukan investigasi, Ranjit baru teringat jika ia memiliki seorang sahabat pengacara bernama Vishnu.
Dan kabar buruknya beliau lahir pada tanggal 25 Juli. Teringat jika 3 tahun lalu Vishnu pernah menjalani sebuah kasus yang ada kaitannya dengan kedua korban. Ranjit merasa khawatir jika Vishnu akan menjadi korban selanjutnya. Tak butuh waktu lama, Ranjit segera mengabari Joseph untuk melacak keberadaan Vishnu. Namun beberapa menit setelahnya sebuah panggilan misterius masuk ke ponsel Ranjit. Dan ternyata panggilan tersebut bersumber dari nomor telepon Vishnu. Semakin yakin jika si pelaku telah membunuh sahabatnya, Ranjit segera melajukan mobilnya ke gedung pengadilan yang menjadi tempat kerja Vishnu. Namun setelah berada di sana, Ranjit malah menyaksikan seorang pria menggunakan hoodie berwarna hitam yang keluar dari dalam gedung. Yakin jika pria yang dihadapannya adalah si pelaku, Ranjit langsung bersiap untuk melakukan penangkapan. Namun saat akan mengacungkan senjatanya, tangan kanan Ranjit tiba-tiba saja bergetar dengan sangat kuat. Karena alasan tersebut, pelaku yang melihat dari kejauhan langsung menghampiri Ranjit. Dan setelah menghajarnya, pelaku langsung bergegas pergi menggunakan mobil jeep berwarna hitam. Selang beberapa menit setelahnya, Joseph Vandana dan beberapa personil polisi kini sudah berada di TKP. Dan memasuki gedung pengadilan, Joseph sangat terkejut lantaran di sana sudah ada mayat Vishnu yang digantung oleh si pelaku. Niat hati ingin memberitahukan hal tersebut, Ranjit malah mengatakan jika ia sudah mengetahui kondisi mayat Vishnu walaupun tidak melihatnya secara langsung. Dengan penuh keyakinan, Ranjit mengatakan jika korban kali ini dipakaikan topeng Sagittarius. Dengan 2 tembakan di dada, pelaku juga memakaikan seragam polisi dan menulis angka 2450 di punggung korban. Merasa bingung dengan pernyataan yang disampaikan, Ranjit akhirnya menceritakan sebuah kasus yang pernah ditanganinya 3 tahun lalu. Dahulu ada sepasang pasutri konglomerat yang pernah melaporkan kasus kematian putrinya karena dugaan pembunuhan. Mereka adalah Tuan Immanuel dan istrinya Nyonya Ovia. Memiliki harta yang banyak, Tuan Immanuel dan Nyonya Ovia ternyata tidak memiliki banyak waktu untuk menghabiskan momen kebersamaan bersama sang putri yang bernama Catherine. Mereka selalu disibukkan dengan urusan pekerjaan dan kepentingan bisnis. Karena hal tersebut, Catherine yang sudah beranjak dewasa akhirnya mencari kasih sayang dari orang lain. Kehadiran supir mereka yang bernama Tuan Mariadas membuat Catherine menjadikannya sebagai sosok seorang ayah. Namun tanpa terpikirkan sebelumnya, kedekatan tersebut malah menjadi petaka besar bagi keluarga Immanuel. Ketika baru pulang dari pesta, Immanuel dan Ovia menyaksikan jika Catherine sudah tewas terbunuh. Dan di sisi lain, Mariadas juga telah melakukan perampokan dan melarikan diri. Melaporkan kasusnya ke pengadilan, Mariadas yang keberadaannya tak kunjung ditemukan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia divonis dengan 2 hukuman, yaitu pembunuhan dan perampokan. Pihak keluarga yang juga tidak menemukan keberadaan Mariadas mengatakan jika mereka tidak percaya dengan pernyataan yang disampaikan Tuan Immanuel. Dan karena alasan tersebut, mereka pun bermohon kepada Sivanandan agar menaikkan kasus tersebut ke departemen yang lebih tinggi. Puncaknya karena pengaruh politik Sivanandan, kasus pembunuhan Catherine akhirnya dilimpahkan ke badan CBI. Dan dipimpin oleh Ranjit, CBI langsung melakukan investigasi dadakan di kediaman Tuan Immanuel. Singkatnya, setelah berkeliling, Ranjit menemukan sebuah petunjuk di mana ada 1 stick golf Immanuel yang menghilang dari tas penyimpanan. Setelah diselidiki lebih jauh, ternyata stick yang menghilang dikubur Tuan Immanuel di sebuah lapangan golf. Dan berdasarkan pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh Dr. Ramia, didapatkanlah fakta jika stick tersebut terdapat darah Tuan Mariadas. Tak hanya itu saja, ternyata Dr. Ramia juga menemukan fakta lain. Di mana saat melakukan otopsi lanjutan, Dr. Ramia malah menemukan sperma Mariadas yang tertinggal di dinding kemaluan Catherine. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan, Ranjit akhirnya mengerahkan seluruh timnya untuk melacak seluruh sudut rumah.
Dan puncaknya mereka pun berhasil menemukan jasad Maria Das yang dikubur di halaman belakang. Dengan semua bukti yang dikumpulkan, Ranjit bersama pengacara Vishnu kembali memanggil Tuan Immanuel untuk diinterogasi. Dan sadar jika CBI sudah mengetahui semuanya, Immanuel akhirnya berkata jujur tentang fakta kematian Catherine. Selesai menghadiri pesta pernikahan, Immanuel dan Ovia dibuat terkejut lantaran Maria Das baru saja keluar dari kamar Catherine. Dan yakin jika putrinya telah diperdaya, Immanuel langsung memukul kepala Maria Das dengan stik golf. Dan karena pukulan tersebut, Maria Das yang kehilangan banyak darah akhirnya meninggal dunia. Tidak terima dengan perbuatan orang tuanya, Catherine mengatakan jika ia akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun saat akan menuruni tangga, Catherine malah tersandung dan membuat lehernya tertancap besi tajam. Kematian putri satu-satunya membuat Immanuel dan Ovia menjadi sangat terpukul. Keduanya tidak menyangka karena kesibukan yang mereka jalani selama ini malah membuat petaka besar bagi keluarga. Mencari jalan keluar atas permasalahannya, Immanuel yang takut dipenjara akhirnya membuat sandiwara palsu. Ia menyembunyikan jasad Maria Das dan menyuap beberapa pihak terkait untuk merekayasa pembunuhan Catherine dengan menjadikan Maria Das sebagai tersangka. Karena semuanya sudah terbongkar, Immanuel dan Ovia berupaya menyuap Ranjit, Vishnu, Dr. Amia, dan juga Sivananda untuk tidak melanjutkan kasus tersebut. Namun karena keempatnya menolak, kedua pasangan itu akhirnya mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri. Setelah kematian Vishnu, Ranjit mengatakan kepada Joseph jika korban pembunuhan selanjutnya adalah dirinya. Dan hal itu sangat sesuai karena tanggal lahirnya adalah 10 Desember yang merupakan zodiak Sagittarius. Namun yang menjadi pertanyaan besar bagi Ranjit, mengapa si pelaku membiarkannya hidup? Padahal saat itu ia bisa saja melakukan pembunuhan karena sudah memenangkan pertarungan. Mengembangkan penyelidikan, Ranjit berkesimpulan jika pelaku adalah orang yang paling bersedih dengan kematian Tuan Immanuel dan juga Nyonya Ovia. Dan setelah diselidiki lebih jauh, didapatkanlah informasi jika kedua pasangan tersebut memiliki putra angkat bernama Christopher. Dan faktanya Christopher adalah sarjana kimia yang sedang mengambil gelar master di Amerika. Ragu dalang dibalik pembunuhan adalah Christopher. Ranjit segera memerintahkan Joseph menyelidiki keberadaannya melalui badan imigrasi. Dan hasilnya didapatkanlah fakta jika 1 bulan belakangan ini Christopher ternyata sudah berada di India. Di sisi lain, karena kondisi kesehatannya yang semakin terganggu, Ranjit akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun selama beberapa hari di sana, Ranjit malah teringat dengan 2 petunjuk yang ditinggalkan oleh si pelaku. Di mana di setiap pembunuhan, pelaku selalu memberikan kode 4 angka dengan jumlah tembakan yang berbeda-beda. Pada pembunuhan pertama, pelaku melepaskan 4 tembakan dan menulis angka 4864. Pada pembunuhan kedua, pelaku melepaskan 3 tembakan dan menulis angka 3660. Dan terakhir pada pembunuhan ketiga, pelaku melepaskan 2 tembakan dan menulis angka 2450. Jika angka-angka tersebut dibagikan dengan jumlah tembakan, maka hasilnya akan merujuk kepada penanggalan yang ditulis berdasarkan standar Amerika. Yang pertama 4864, jika dibagi 4 hasilnya adalah 1216. Yang kedua 3660, jika dibagi 3 hasilnya adalah 1220. Yang ketiga 2450, jika dibagi 2 hasilnya adalah 1225. Dalam standar Amerika, penanggalan selalu ditulis dengan urutan hari, tanggal, bulan, dan kemudian tahun. Jika dilihat dari hasil pembagiannya, maka ketiga angka tersebut menunjukkan tanggal 16 Desember, 20 Desember, dan 25 Desember. Secara tidak langsung, saat melakukan pembunuhan, pelaku sudah memberitahukan kapan tanggal pembunuhan selanjutnya.
Sehingga dengan kata lain, ketika membunuh Vishnu di tanggal 20, Ranjit dibiarkan hidup walaupun sudah tidak berdaya. Mengingat jika malam ini adalah tanggal 24 Desember, Ranjit mengatakan kepada Vandana jika beberapa jam lagi pelaku pasti akan mendatanginya. Dan bersamaan dengan Joseph yang sedang melakukan patroli, sebuah mobil jeep berwarna hitam melintas ke arah rumah sakit. Curiga karena mobil yang dilihatnya memiliki gantungan Scorpio, Joseph kemudian menelpon Vandana dan mereka pun melakukan pengejaran. Namun saat sudah berada di persimpangan, mobil tersebut malah menabrak keduanya dari belakang. Selang beberapa menit setelahnya, Ranjit kembali mendapatkan panggilan misterius. Namun berbeda dengan panggilan sebelumnya, kali ini si pelaku dengan gamblang mengatakan jika dirinya adalah Christopher dan mengancam keselamatan dua anggotanya. Christopher kemudian menantang Ranjit untuk menemuinya di sebuah gudang tua. Setelah tiba di lokasi, Christopher yang bersembunyi di atas pintu langsung menyerang Ranjit dan membiusnya dengan larutan kimia. Dan setelah tersadar, Ranjit mendapati dirinya sudah terikat dengan posisi yang sama persis dengan dua anggotanya. Merasa sudah memenangkan pertarungan, Christopher akhirnya mengatakan jika pembunuhan yang dilakukannya merupakan aksi balas dendam. Ia tidak terima karena kematian Tuan Immanuel dan Nyonya Ovia kini membuatnya kembali menjadi seorang yatim piatu. Ternyata sebelum mendapatkan momongan, Immanuel sempat mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Dan anak tersebut tak lain adalah Christopher. Kabar tewasnya keduanya membuat Christopher menjadi sangat terpukul. Dan setelah melakukan penyelidikan, ia pun berhasil mendapatkan nama-nama di balik kematian orang tuanya. Menyusun rencana pembunuhan, Christopher segera terbang ke India untuk melakukan balas dendam. Dan dengan posisi yang sama, ia kemudian menyiksa ketiga korban dan menggantung mereka dengan sangat brutal. Sadar penyebab utama kematian orang tuanya karena investigasi yang dilakukan oleh Ranjit, Christopher berencana membunuh Ranjit secara perlahan dan menyakitkan. Namun saat akan mengeksekusinya, listrik di gedung tersebut seketika menjadi padam. Ternyata sebelum menemui Christopher, Ranjit sudah mempersiapkan rencana cadangan dengan memasang timer pengatur arus di bangunan gedung. Dan puncaknya ketika Christopher kehilangan pandangan, Ranjit langsung melepaskan ikatan dan memberikan serangan balasan yang membuat Christopher tidak berdaya. Bersamaan dengan terpecahkannya kasus tersebut, penyakit Parkinson yang diderita Ranjit kini telah menghilang. Dan memiliki sebuah rencana besar, Ranjit malah membuat keputusan untuk tidak menyerahkan Christopher ke kantor polisi. Seperti tiga korban sebelumnya, Ranjit membunuh Christopher dengan cara digantung. Dan selain dipakaikan topeng Scorpio, Ranjit juga melepaskan timah panah sebanyak 5 tembakan. Kepada media, Ranjit berbohong dan mengatakan jika yang tewas di hadapan mereka saat ini adalah salah satu korban pembunuhan. Dan pelaku pembunuh berantai belum tertangkap karena telah melarikan diri. Tidak mengetahui rencana apa yang disembunyikan, Joseph dan Vandana langsung mendatangi kediaman Ranjit untuk menanyakan hal tersebut. Pada akhirnya karena tidak mau membuat mereka bingung, Ranjit kemudian mengingatkan keduanya tentang 5 tersangka kriminal yang belum ditahan karena pengaruh politik. Berencana menggunakan isu pembunuh berantai, Ranjit berkeinginan menewaskan kelimanya agar tidak ada lagi pihak yang merasa kebal hukum karena orang-orang berpengaruh. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.